Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika kelas 8 tentang sudut-sudut di dalam lingkaran. Oke, yuk kita mulai. Sudut lingkaran. Oke, sebelum kita ke perhitungannya, kita mengenal dulu ada apa sih di dalam sudut-sudut di dalam lingkaran itu. Nah, di sini ada yang namanya sudut pusat lingkaran, ada yang disebut sudut keliling lingkaran. Apa itu sudut pusat lingkaran? Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terdapat di pusat lingkaran. Jadi, berpusat di pusat lingkaran. Oke, itu namanya sudut pusat. Di sini contohnya adalah sudut AOB. Nah, jadi O adalah pusat lingkaran, jadi AOB itu adalah sudut pusat. Nah, sedangkan sudut keliling adalah sudut yang terdapat di keliling lingkaran. Ada di keliling lingkaran ini. Berarti di sini contohnya adalah ACB. Nah, sudut C, ACB, nih C pertemuan dua garis AC dan CB ada di keliling lingkaran di sini. Makanya ACB itu disebut sudut keliling. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita gambarkan lagi sudut pusat dan sudut keliling. ADC adalah sudut keliling. AOC adalah sudut pusat. Sudut keliling ADC dan sudut pusat AOC, keduanya menghadap busur AC. Nih, busur AC, dua-duanya menghadap busur AC. Nah, apa keistimewaannya? Ada dua sudut pusat dan sudut keliling. Jika menghadap busur yang sama, maka akan berlaku persamaan sudut pusat 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, jika menghadap busur yang sama. Jika tidak menghadap busur yang sama, maka persamaan ini tidak berlaku. Oke ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada banyak sudut keliling. Yang merah nih sudut ACB, sudut keliling yang pertama. Yang kedua ADB, yang warna biru. Yang warna hijau AEB. Tiga-tiganya adalah sudut keliling. Nah, ACB, ADB, dan AEB sama-sama menghadap busur AB. Oke, nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Makanya di sini ACB sama dengan ADB sama dengan AEB. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di gambar yang kedua, ABCD ini adalah segi 4. AB adalah tali busur, BC tali busur, CD tali busur, AD tali busur. Jadi segi 4 ini disebut segi 4 tali busur. Kenapa? Karena segi 4 ini dibentuk oleh 4 tali busur. Apa keistimewaannya segi 4 tali busur? Jika ada segi 4 tali busur di dalam lingkaran, maka sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180. Makanya di sini sudut DAB ditambah sudut DCB itu besarnya 180. Sedangkan sudut ADB berhadapan dengan ABC, sehingga ADC ditambah ABC itu besarnya 180. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, sebelumnya, ini yang harus teman-teman juga tahu, satu lingkaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke ya. Oke, sekarang di sini ada sudut POR 120 derajat. Jadi diketahui sudut POR itu adalah 120 derajat. Yang ditanya adalah sudut PQR yang ini. Nah, teman-teman bisa perhatiin, POR itu sudut pusat. PQR adalah sudut keliling. Dua-duanya sama-sama menghadap busur PR. Nah, tadi keistimewaannya apa? Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap sudut busur yang sama. Sudut keliling atau sudut PQR besarnya adalah setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari POR. Nah, sehingga kita bisa cari besar sudut PQR adalah setengah dari 120 sama dengan 60
derajat. Begitu. Saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada segitiga PQR. O adalah pusat lingkaran. Diketahui QPR itu 30 derajat. Jadi ini diketahui 30 derajat. Yang ditanya adalah sudut PRQ. Ini ditanya. Nah, karena sudah tahu segitiga, jumlah sudutnya 180, untuk tahu PRQ kita harus cari sudut PQR. Nah, gimana cari sudut PQR? PQR itu adalah sudut yang terletak di keliling lingkaran, makanya disebut sudut keliling. Nah, sudut keliling PQR kakinya ada di P dan di R. PQR menghadap busur PR, nih busur PR. Nah, PQR menghadap busur PR. Busur PR itu adalah setengah lingkaran, berarti 180 derajat. Jadi mencari sudut PQR adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur PR. Berarti rumusnya adalah setengah dikali 180. Bu, itu kan sudut keliling harusnya setengah sudut pusat. Iya, sudut pusat itu sama aja dengan besar busur. Sudut pusat ini adalah POR, segini. Setengah lingkaran berarti sama aja dengan setengah busur lingkaran, yaitu 180. Jadi mencari PQR adalah setengah kali 180, yaitu 90 derajat. Nah, berarti kita udah tahu di sini 90 derajat. Oke ya teman-teman. Kalau udah tahu 90 derajat, mencari sudut PRQ berarti gimana? Segitiga kan jumlah sudutnya 180. Di sini udah ada 30 QPR. PQR udah ada 90, berarti mencari PRQ adalah 180 dikurang 30 dikurang 90 derajat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 60 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini ada sudut RSP diketahui 2x min 7, sudut ROP diketahui besarnya 5x plus 8. Oke, apa hubungan antara RSP dan ROP? ROP adalah sudut pusat, RSP adalah sudut keliling. Dua-duanya menghadap busur RP. Sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama akan berlaku persamaan, kan? Sudut pusat 2 kalinya sudut keliling, berarti ROP sama dengan 2 kali RSP. Tinggal kita masukkan. ROP nya adalah 5x plus 8 sama dengan 2 dikali 2x min 7. Jangan lupa ini harus dikurung. Oke ya. Tinggal kita hitung. Berarti 5x plus 8 sama dengan, ini dikali masuk, 2 kali 2x berarti 4x, 2 kali min 7 min 14. Nah, sekarang kita kumpulin. X nya sama-sama taruh di sebelah kiri. 5x min 4x sama dengan min 14 plus 8 pindah ke kanan jadi min 8. 5x dikurang 4x sama dengan x, min 14 min 8 min 22. Sehingga kita sudah ketemu jawabannya x. Berapa x nya? Adalah min 22. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada ADCBA, ADCBA, ADDC, CBBA. AD tali busur, DC tali busur, CB tali busur, AB tali busur. Sehingga ADCB adalah segi 4 tali busur. Diketahui sudut DAC 5x, sudut DCA 15x. Panjang AB sama dengan panjang BC. Yang ditanya sudut ACB ditambah sudut CAD sama dengan berapa derajat. Oke. Nah, kita harus cari satu-satu. Nah, di sini DAC segitiga.
DAC 5X, DCA 15X. Berarti kita harus cari sudut ADC. Sudut ADC, sudut keliling. Oke. Menghadap busur AC. DADC kakinya di A dan di C. Jadi ADC menghadap busur AC. Ya. AC itu setengah lingkaran, berarti sama dengan 180. Oke. Sehingga mencari sudut ADC adalah sudut keliling. Besarnya adalah setengah kali sudut pusat, atau setengah kali busurnya. Berarti setengah kali 180 sama dengan 90 derajat. Jadi di sini kita sudah ketemu 90 derajat. Nah, dari segitiga ADC kita bisa bentuk persamaan, karena segitiga jumlah sudutnya harus 180, berarti 90 ditambah 5X ditambah 15X itu hasilnya harus 180. Begitu kan teman-teman? Kita tambahin 5X ditambah 15X berarti 20X. Sama dengan, berarti di sini 90 ditambah 20X sama dengan 180. Kita kumpulin yang angka ke sebelah kanan, berarti 180 dikurang 90. Jadinya 20X sama dengan 90. Sehingga didapat X sama dengan 90 dibagi 20. Oke, nolnya bisa dicoret, berarti 9 bagi 2 adalah 4,5. Nah, kalau X nya udah ketemu 4,5, berarti sudut CAD ketemu. Bisa kita hitung kan teman-teman, CAD itu besar sudutnya adalah 5X. X nya udah ketemu 4,5, berarti 5 dikali 4,5. Berapa hasilnya? Hasilnya 22,5 derajat. Oke ya. Nah, mana yang belum ketemu? Yang belum ketemu adalah sudut ACB. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatiin, ADCB kan segi 4 tali busur. Tadi sudah belajar sebelumnya, kalau ada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan kalau dijumlah 180. Nah, sekarang ADC berhadapan dengan ABC. Berarti kalau ADC 90, berarti ABC-nya adalah 90. Kenapa? Kan kalau berhadapan, kalau jumlahnya harus 180. Berarti kalau ADC 90, berarti ABC 90. Udah? Oke, sekarang kita tahu segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki. Maaf. Segitiga ABC, iya betul, segitiga siku-siku, udah pasti karena ini 90 derajat. Terus panjang sisi AB sama BC nya sama, berarti sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut BAC sama sudut BCA besarnya sama. Gimana mencari sudut BCA? Mencari sudut BCA besarnya segitiga 180, berarti 180 di sini udah ada 90, berarti 180 dikurang 90. Karena ABC dan karena BAC dan BCA sama, berarti ini harus dibagi 2. Nah, 180 dikurang 90 adalah 90 dibagi 2. Berarti besar sudut BCA-nya adalah 45. Nah, sehingga udah ketemu sudut ACB ditambah sudut CAD nilainya berapa? ACB atau BCA adalah 45 derajat. Ditambah sudut CAD-nya adalah 22,5 derajat. Jadi totalnya adalah 67,5 derajat begitu. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Di sini diketahui PRQ 32. Kita tulis PRQ di sini diketahui 32. Oke. Sedangkan SPR 58. SPR di sini 58.
Yang ditanya adalah RTS di sini ditanya. Oke. Nah, sekarang perhatiin sudut SPR 58. SPR dan SQR itu sama-sama sudut keliling. Ya, karena terletak di keliling lingkaran. SPR kakinya di S dan di R. Sedangkan SQR kakinya juga di S dan di R. Mereka berdua sama-sama menghadap busur SR. Sama-sama sudut keliling, sama-sama menghadap busur SR. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Berarti kalau SPR 58, SQR juga 58. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatiin segitiga TQR. TQR segitiga kan? Segitiga total sudutnya harus 180. TRQ udah ada 32. TQR sudah ada 58. Berarti RTQ bisa kita hitung. Oke, sudut RTQ. Gimana cari sudut RTQ? 180 dikurang 58 dikurang 32. Berapa hasilnya? Teman-teman bisa hitung. Ini hasilnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Nah, RTQ di sini sudah tahu, yaitu 90 derajat. Tapi bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah RTS. Yang ini. Nah, teman-teman perhatiin. RTS yang segini sama RTQ yang merah ini kalau digabung jadi garis lurus kan? Nah, garis lurus itu sudutnya adalah 180. Berarti kalau RTQ udah ketemu 90, berarti mencari RTS gimana? Tinggal dikurang. Iya, berarti mencari RTS itu sama dengan 180 dikurang 90. Berapa hasilnya? RTS-nya adalah 90 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dan contoh-contoh soal untuk sudut-sudut lingkaran. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.